Selamat siang Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa rasa terima kasih kami pada Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya David Kurniawan selaku perwakilan dari Persatuan Pemuda Tionghoa Indonesia yang pada hari ini akan menyelenggarakan sebuah gerakan yang berjudul Gerakan Kebangkitan Industri Usaha Mikro Kecil Menengah di kawasan Pecinan, Jakarta dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar geliat kebangkitan pengusaha mikro kecil menengah dalam melewati masa pandemi COVID-19, seperti misalnya pedagang pakaian, pernak-pernik, penjual makanan minuman, obat-obatan tradisional, dan lain-lainnya yang berada di dalam kawasan Pecinan, Jakarta. Dan tak lupa, kita juga akan membahas mengenai strategi daripada mempertahankan penjualan dan menambah lapangan kerja baru yang menarik masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, Persatuan Pemuda Tionghoa Indonesia sekaligus bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya pelestarian budaya Tionghoa di Indonesia dengan memajukan tempat wisata bernuansa Tionghoa menjadi tempat wisata yang semakin menarik masyarakat. Pada kesempatan ini kami memutuskan untuk memilih kawasan Pecinan Glodok sebagai fokus lokasi kami karena seperti yang Bapak Ibu tahu, budaya Tionghoa yang sangat kental dan telah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka ada di kawasan ini. Sebagai gambaran, mari kita simak cuplikan dari laman kanal YouTube Tribun News ini sesaat. Dari iya, benar. Dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, dampak yang diberikan kepada para pengusaha tentu cukup besar. Banyak yang mengalami kerugian besar bahkan terpaksa harus gulung tikar. Tentu Bapak Ibu bisa merasakannya sendiri, kerugian akibat pandemi bisa lebih dari 50% dari pendapatan biasanya. Tentu angka yang tidak sedikit, sehingga hal ini membuat kita harus sepandai-pandai mungkin mengatur keuangan kita, seperti biaya modal, biaya operasional, gaji pegawai, dan lain-lain. Ada pula para pedagang yang sistem penjualannya adalah setoran, yang masih harus bersaing dengan agen penjual lainnya di kawasan tersebut. Pastinya sepinya pengunjung akibat pandemi sangat berdampak bagi mereka. Bagi para penjual makanan dan minuman, pengunjung pun masih ada yang belum berani makan di tempat karena harus melepas maskernya. Alhasil, mereka hanya membeli untuk dibawa pulang atau membeli melalui aplikasi ojol. Tentu kita sangat mengharapkan kondisi yang cepat pulih dan kembali normal. Belakangan, kasus COVID di Indonesia sudah mulai membaik dan masyarakat pun mulai terbiasa dengan perubahan. Kita bisa lihat pengunjung kawasan Chinatown Glodok yang mulai meningkat secara perlahan, apalagi Imlek tahun 2020 akan segera datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu yang masih berjualan hingga saat ini, momen ini adalah momen yang sangat pas untuk menarik kembali pengunjung karena pasti akan ada banyak masyarakat yang datang berbelanja kebutuhan Imlek. Kemudian untuk para pedagang makanan dan minuman, manfaatkan kesempatan para pengunjung yang telah datang berbelanja, kemudian sajikan hidangan legendaris yang menggoyah selera mereka. Untuk Bapak Ibu yang ingin berjualan di kawasan Glodok dan sekitarnya, kami telah menyiapkan beberapa tempat yang strategis yang tidak jauh dari pusat pengunjung.
Biaya sewa tempat-tempat tersebut juga telah disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak lagi terlalu memberatkan pihak pengusaha. Persatuan Pemuda Tionghoa Indonesia pun ikut menyiapkan budget untuk merapikan tempat dan melakukan renovasi, seperti halnya yang pernah dilakukan pada Gedung Chandra dan Gedung Gloria, yang sekarang sudah menjadi kerumunan wisata baru. Jadi kesempatan sangat terbuka lebar saat ini untuk meramaikan kembali kawasan Pecinan Glodok. Apalagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah memberikan dukungan penuh kepada pihak kami untuk melaksanakan gerakan ini dalam upaya untuk memajukan kembali tempat wisata Chinatown dan sekaligus melestarikan budaya lokal Tionghoa di Indonesia. Selain masyarakat bisa menikmati keindahan budaya ini, kawasan Chinatown ini pun bisa kembali hidup dan menjadi spot kulineran dan tempat wisata yang tidak kalah menarik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami berharap dengan adanya satu langkah ini mampu menghasilkan dampak yang positif bagi kemajuan industri UMKM, perekonomian, dan pelestarian budaya Tionghoa di Indonesia. Bangun kembali perekonomian dan hidupkan Chinatown Jakarta. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya terhadap gerakan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga gerakan ini mampu membawa dampak positif untuk kita semua. Terima kasih, saya David Kurniawan, pamit undur diri.